Iblis adalah salah satu makhluk yang merupakan raja diraja dari golongan jin atau makhluk halus. Menurut para ahli ilmu spiritual atau ahli ilmu hikmah, iblis ini mempunyai 5 wakil khusus yang diserai tugas-tugas tertentu sesuai bidangnya masing-masing. Siapa saja wakil-wakil tersebut? Apa saja tugasnya? Mari kita bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 50 tertulis bahwa iblis adalah salah satu makhluk gaib dari golongan jin. Ketika terjadi penciptaan Nabi Adam, semua makhluk Allah itu sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Dia merasa sombong dan merasa lebih hebat dari Nabi Adam sehingga dia tidak mau bersujud. Iblis itu terbuat dari api dan manusia hanya terbuat dari tanah. Itulah alasan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu si iblis ini hidup di surga dalam penuh kedamaian. Tetapi karena sombong dan tidak mau bersujud kepada Adam, maka Allah mengeluarkan iblis ini dari surga. Dalam hal ini iblis mempunyai satu permintaan, yaitu meminta kepada Allah ya agar umurnya itu ditangguhkan atau dipanjangkan sampai dengan hari kiamat tiba. Tujuan iblis meminta ditangguhkan umurnya adalah ia merasa dengki kepada beliau Nabi Adam alaihissalam, karena yang menyebabkan keluarnya iblis dari surga ini adalah gara-gara Nabi Adam. Dengan umur yang panjang tersebut, iblis bersumpah akan menggoda dan menghalang-halangi anak turun Adam, semua manusia yang ada di bumi ini, yang mana semua manusia tersebut yang ingin berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara iblis menggoda dan menjerumuskan manusia ini dengan berbagai cara dan tipu daya pemirsa. Segala perbuatan kemaksiatan, keburukan ya akan dipoles oleh iblis ini dengan hiasan-hiasan yang sangat menyenangkan sekali. Begitu pula sebaliknya, perbuatan yang baik dan perbuatan yang terpuji itu akan dipoles dengan hiasan-hiasan yang tidak menyenangkan bagi semuanya. Dengan begitu sudah pasti banyak manusia yang tersesat karena mendapat godaan dari iblis ini dan mendapatkan kesenangan dunia yang sesaat. Dalam menjalankan aksi tersebut, tentunya iblis ini tidak sendiri pemirsa. Menurut para ahli hikmah, iblis itu mempunyai anak turun sekaligus dijadikan wakilnya dengan diserai macam-macam tugas khusus. Ada 5 anak buah iblis yang sangat terkenal dan tersebar di segala penjuru dengan pasukan-pasukannya yang berjumlah sangat banyak sekali. Dan setiap hari pasukan-pasukan tersebut itu akan terus bertambah. Baiklah, mari kita bahas satu persatu dari 5 anak buah iblis tersebut. Yang pertama adalah sabar. Makhluk ini ditugaskan iblis itu untuk selalu mendatangi orang yang sedang kesusahan atau tertimpa musibah, baik kematian anak, terus
terus kerabat, keluarga dan lain sebagainya. Kemudian dia melancarkan bisikan-bisikan untuk menyatakan permusuhan kepada Allah. Yang kedua, dasim. Makhluk ini ditugaskan untuk mencerai beraikan ikatan perkawinan, mengobarkan rasa benci di kalangan suami istri sehingga terjadilah perceraian dalam sebuah keluarga. Perlu diketahui bahwa dasim ini adalah salah satu anak kesayangan dari iblis itu sendiri. Yang ketiga adalah Al-A'war. Makhluk ini bertugas khusus terhadap dekadensi moral di seluruh dunia. Spesialisasinya di bidang perzinahan ya. Caranya dengan membuat indah para wanita atau para pria dengan bisikan-bisikan jahat untuk tidak menutupi tubuh atau tidak menutup aurat dengan pakaian-pakaian tertentu, sehingga dengan hal tersebut akan menimbulkan banyak sekali perbuatan zina di mana-mana. Yang keempat, maswat. Makhluk ini diberi tugas khusus untuk menyebar kebohongan, atau istilah kerennya, istilah IT ya, istilah zaman sekarang, yaitu menyebar berita hoax. Hal itu dilakukan baik dalam skala kecil ataupun dalam skala besar. Bahkan tidak segan makhluk ini memperlihatkan diri hanya untuk menebar kebohongan atau menebar hoax tersebut, yang mana kebohongan tersebut nantinya menjadi kepercayaan ya, menjadi kepercayaan sebagian orang, dan orang-orang tersebut ikut menyebarkan kebohongan tersebut. Yang kelima, Zalnabur. Makhluk ini diberi tugas khusus untuk menguasai pasar-pasar ataupun lokasi-lokasi bisnis, yang mana pasar-pasar ini mencakup pasar tradisional ataupun pasar modern ya, yang ada di seluruh penjuru dunia. Tugasnya yaitu menebar perselisihan, kemudian caci maki, pertengkaran, bahkan ya ada yang sampai membunuh antar umat manusia di dalam mungkin sebuah pasar ataupun di dalam sebuah bisnis tertentu. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kelima makhluk tersebut mempunyai kantor pusat masing-masing dengan segala bentuk kepemerintahannya yang sistematis. Nah, kelima makhluk tersebut mempunyai banyak pasukan-pasukan ya, tersebar di seluruh dunia. Jadi kelima itu tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan satu makhluk itu ada kantornya sendiri, ada pasukannya yang siap bekerja untuknya. Yang mana pemirsa sekalian, setiap pasukan tersebut di setiap harinya itu selalu melaporkan tugasnya ke kantor masing-masing sesuai dengan kepemimpinannya masing-masing. Hal tersebut sangat mirip sekali dengan kepemerintahan manusia ya. Bahkan konon kepemerintahan jin ini lebih maju dibandingkan dengan manusia. Untuk itu pemirsa sekalian, kita harus ekstra waspada kepada kelima makhluk tersebut. Minimal kita telah mengenalnya. Banyak orang-orang di sekitar kita atau mungkin kita sendiri secara tidak kita sadari terpedaya oleh kelima makhluk tersebut. Maka dari itu, para spiritualis ahli hikmah mewariskan cara-cara ritual untuk setidaknya menangkal kelima makhluk terkutuk itu. Yang pertama, harus rajin beribadah dan niatkan ibadah itu karena Allah. Jangan niat ibadah karena ingin dipuji oleh orang lain. Ibadah ini sifatnya harus ikhlas. Yang kedua, perbanyak melakukan puasa ya, yang mana dengan puasa ini maka nafsu kita itu tidak terkontaminasi dengan bisikan-bisikan kelima makhluk tersebut. Minimal kita bisa mengendalikannya. Yang ketiga, memperbanyak membaca istighfar dan sholawat, karena dengan hal tersebut dosa-dosa kita akan diampuni Allah dan mendapat syafaat serta barokah dari Rasulullah SAW. Yang keempat yaitu membaca doa khusus atau amalan khusus, yang mana doa ini dulunya pernah diamalkan oleh beliau Nabi Adam ketika beliau tergoda oleh iblis.
yaitu Nabi Adam itu digoda untuk memakan buah khuldi, buah yang ada di surga yang sesungguhnya itu dilarang untuk dimakan. Doanya adalah seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan doa tersebut, pemirsa sekalian, taubat Nabi Adam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara pengamalannya yaitu seikhlasnya saja, tidak ada hitungan dan waktu-waktu khusus. Silahkan kapanpun boleh diamalkan, terutama sehabis sholat lima waktu. Semoga sajian spesial kami ini bermanfaat bagi Anda yang mungkin menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, kemudian bisa share video ini apabila video ini bermanfaat bagi semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kami dapat terus berkembang untuk menyajikan konten-konten yang insya Allah bermanfaat bagi semuanya. Saya Fatih Nur Alam, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.